Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa-mahasiswa semuanya. Di sini saya Rosita Wulandari, bertemu kembali dalam pertemuan keempat, yaitu pembubaran persekutuan. Sedikit kami informasikan bahwa yang dimaksud dengan pembubaran persekutuan di sini adalah persekutuan dikatakan bubar apabila asosiasi awal yang bertujuan untuk menjalankan usaha kegiatan telah berakhir. Misalnya, persekutuan secara otomatis bubar jika salah seorang sekutu meninggal dunia. Ada 4 jenis pembubaran persekutuan di sini. Yang pertama adalah pengunduran diri, pembubaran, terminasi, dan likuidasi. Selanjutnya di sini, dengan bubarnya persekutuan, maka wewenang para sekutu untuk menjalankan persekutuan sebagai perusahaan yang sedang berjalan akan berakhir kalau seorang sekutu meninggal ataupun mengundurkan diri. Maka perusahaan dapat dilanjutkan sebagai persekutuan firma baru yang terdiri dari sekutu-sekutu yang sudah ada. Kenapa sih kok persekutuan itu harus bubar? Penyebab utama pembubaran di sini salah satunya adalah seorang sekutu baru diterima atau seorang sekutu mengundurkan diri. Inti dari penyebab utama dari pembubaran persekutuan ini adalah keluar atau masuknya sekutu dalam suatu persekutuan yang mengakibatkan terjadinya perubahan dalam komposisi modal. Pasti itu akan terjadi pembubaran. Selanjutnya, persoalan-persoalan apa sih atau persoalan akuntansi apa yang ada dalam pembubaran persekutuan? Yang pertama adalah masuknya seorang atau lebih sekutu baru untuk meningkatkan modal persekutuan, pengunduran diri seorang sekutu, meninggalnya seorang atau lebih dari anggota persekutuan, maupun berubahnya bentuk persekutuan menjadi perseroan terbatas. Adapun perubahan komposisi kepemilikan yang mengakibatkan pembubaran persekutuan di sini adalah perubahan komposisi kepemilikan secara otomatis akan merubah perjanjian atau akte pendirian sehingga tidak berlaku, yaitu bisa dikatakan sebagai bubar. Dengan demikian harus dibuat akte pendirian yang baru yang disebut dengan istilah dissolution atau perubahan komposisi kepemilikan. Kondisi yang mungkin menimbulkan dissolution dapat digambarkan sebagai berikut. Dissolution di sini adalah perubahan komposisi sekutu yang diakibatkan oleh masuknya sekutu baru atau keluarnya sekutu lama atau masuknya sekutu baru atau keluarnya sekutu lama, baik secara pengunduran diri maupun ada yang meninggal ataupun ada yang keluar. Masuknya sekutu baru di sini terdiri dari adanya investasi langsung ataupun investasi tanpa investasi langsung maupun adanya investasi langsung. Maksudnya bagaimana Bu di sini kok ada tanpa investasi sama investasi langsung? Masuknya sekutu baru di sini adalah seorang anggota sekutu masuk dengan memberikan modal yang akan diberikan ke dalam persekutuan. Investasi langsung pada persekutuan ini terdiri dari fair value sama dengan hak modal sekutu, fair value tidak sama dengan hak modal sekutu. Maksudnya bagaimana? Jika salah satu sekutu itu menanamkan modalnya sebesar 10 juta. Nah, dari 10 juta itu ada dianggap sebagai sesuai dengan hak modal sekutu yaitu 10 juta. Diakui sebagai modal sekutu sebagai 10 juta ataupun tidak diakui sebesar 10 juta. Misalkan dari 10 juta itu hanya diakui oleh sekutu yang lama atau perjanjian yang baru hanya sebesar 8 juta. Kok bisa begitu, Bu? Iya,
disesuaikan dengan pada saat melakukan perjanjian dan pada saat kondisi persekutuan itu di yang terakhir. Pada saat pada saat penanaman modal tadi yang tidak disesuaikan dengan hak modal sekutu, yang misalkan tadi sekutunya setor 10 juta sebagai modal, tetapi diakui hanya 8 juta. Selisihnya 2 juta, Bu. Nah, selisih 2 juta itu kemana? Selisih 2 juta itu dianggap sebagai bonus bagi sekutu baru ataupun goodwill bagi sekutu lama. Pembubaran firma karena pengunduran diri sekutu yang kalau yang pertama tadi adalah masuknya sekutu baru, sedangkan yang ini pembubaran firma karena pengunduran diri sekutu. Berdasarkan pengembalian modal kepada sekutu yang keluar dan perubahan modal sekutu yang bertahan, maka pengunduran diri dengan sekutu dengan menerima pengembalian modal dapat dikelompokkan sebagai berikut. Adanya tanpa membentuk bonus dan goodwill, bonus untuk sekutu bertahan, bonus untuk sekutu yang mundur, mengakui goodwill untuk sekutu yang mundur, mengakui goodwill untuk seluruh sekutu, ataupun menghapus goodwill. Terus bagaimana menentukan adanya bonus atau goodwill, Bu? Penentuan adanya bonus atau goodwill di sini, yang pertama, pengembalian modal. Pengembalian modal ini sama dengan saldo modal. Hal ini berarti pengunduran diri sekutu tidak menimbulkan bonus ataupun goodwill. Yang kedua, jika pengembalian modal lebih besar dari saldo modal, maka pengunduran diri sekutu menimbulkan bonus ataupun goodwill. Maksudnya di sini, ketika saldo modalnya dia 10 juta, ternyata pengembalian modalnya itu 12 juta, maka selisih 2 juta ini sebagai bonus buat sekutu yang akan keluar. Yang ketiga, pengembalian modal kurang dari saldo modal. Hal ini berarti pengunduran diri sekutu menghapus goodwill atau membentuk bonus bagi sekutu yang bertahan. Berbeda dengan yang kedua, kalau di sini pengembalian modal di sini kurang dari saldo modal, maka kekurangan atau selisihnya itu menjadi bonus untuk sekutu yang lama atau sekutu yang masih bertahan. Contoh yang pertama di sini, pengunduran sekutu tidak membentuk bonus atau goodwill. Jadi tidak untung ataupun tidak rugi. Ibarat nih, kamu dulu menanamkan atau sekutu menanamkan awalnya 10 juta, dia keluar pun juga akan mendapatkan uang sebesar 10 juta. Firma ABC di sini membagi laba rugi dengan komposisi sekian. Kemudian di sini ketika sekutu A mengundurkan diri, maka dia akan mendapatkan uang sesuai dengan modal awalnya, yaitu sebesar 200 juta. Jadi pada saat dia menanamkan modal sama dia keluar itu sama. Contoh kasus yang kedua yaitu pengunduran sekutu membentuk bonus untuk sekutu yang bertahan. Contohnya di sini masih sama dengan contoh awal, yaitu firma ABC dengan komposisi modalnya sebagai berikut, di mana sekutu A mengundurkan diri dari firma dan bersedia menerima pengembalian modal hanya sebesar 190 juta. Terdapat selisih sebesar 10 juta. Nah, 10 jutanya ini menjadi bonus bagi sekutu yang masih bertahan, yaitu modal B dan modal C sesuai dengan pembagian komposisi yang ada. Selanjutnya, untuk kasus yang ketiga, pengunduran diri membentuk bonus untuk sekutu yang mundur. Masih dalam soal yang sama dengan komposisi pembagian modal yang sama juga. Di sini yang A mengundurkan diri, tetapi pengembalian modalnya lebih dari modal awalnya. Modal awalnya 200, di sini yang dikembalikan sebesar 210. Dari 210 ini, maka si A atau sekutu A mendapatkan keuntungan sebesar 10 juta. Mendapatkan keuntungan sebesar 10 juta ini menjadi bonus untuk sekutu yang lama.
gitu. Maaf, untuk keuntungan didapatkan oleh si A sebesar 10 juta ini menjadi kerugian buat sekutu yang masih bertahan. Karena sekutu yang masih bertahan ini memberikan bonus bagi sekutu yang akan keluar. Kemudian contoh kasus yang keempat di sini, pengunduran sekutu goodwill untuk sekutu yang mundur. Tetap si A di sini yang mundur, di mana menerima pengembalian modalnya 210. Berbeda dengan contoh kasus yang ketiga, di mana contoh kasus yang ketiga di sini, keuntungan untuk sekutu yang akan mundur, kerugian buat sekutu yang masih bertahan. Karena sekutu yang masih bertahan memberikan bonus buat sekutu yang akan keluar. Sedangkan di sini 10 jutanya dijadikan sebagai goodwill untuk sekutu yang akan keluar. Jadi di sini tidak mengurangi modal untuk sekutu yang bertahan. Jadi mengambil dari goodwill yang ada untuk diberikan kepada modal A. Selanjutnya untuk contoh kasus yang kelima, yaitu pengunduran sekutu goodwill untuk seluruh sekutu. Ceritanya di sini, si A yang mengundurkan diri dari firma menerima pengembalian sebesar 210. Di mana 210 ini selisih 10-nya di sini menjadi goodwill sebesar 50 yang akan diberikan kepada modal A 10, modal B 15, modal C 25 sesuai dengan komposisi pembentukan komposisi di awal. Sedangkan contoh kasus yang keenam di sini, pengunduran sekutu menghapus goodwill. Firma ABC dengan para sekutu A, B, dan C membagi laba rugi dengan perbandingan 2, 3 banding 5, mempunyai modal yang masih sama, di mana sekutu A mengundurkan diri dengan pengembalian modalnya sebesar 190 juta. Karena menghapus goodwill persekutuan. Jadi di sini selisih 10 juta yaitu kurang kerugiannya itu mengambil dari goodwill. Kemudian pembubaran firma yang diakibatkan karena masuknya sekutu baru. Jadi yang tadi itu adalah pembubaran firma karena adanya pengunduran diri dari salah satu sekutu. Sedangkan di sini pembubaran firma karena masuknya sekutu baru. Di awal sudah saya jelaskan bahwa pembubaran firma di sini pasti akan terjadi hanya karena keluar atau masuknya sekutu yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi modal. Ada dua kemungkinan masuknya sekutu baru dalam memperoleh hak modal dalam persekutuan. Yang pertama, sekutu baru membeli hak modal sekutu lama, sedangkan sekutu baru, yang kedua, sekutu baru menyetor modal pada persekutuan. Yang pertama, sekutu baru membeli hak modal sekutu lama. Di sini ada 5 kelompok yang terdiri dari